Halo Ibu dan teman-teman. Pada video kali ini, saya atas nama Monique Aurelia Nango Agolmen. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Hexer dan Ohlin. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori Hexer dan Ohlin. Nah, berdasarkan teori klasik dari Adam Smith tidak menjelaskan tentang penyebab terjadinya perdagangan internasional itu disebabkan karena terdapat perbedaan fungsi antar kedua negara. Nah, maka dari itu timbullah sebuah teori baru atau dengan teori yang kita kenal dengan teori modern dari Hexer dan Ohlin. Hexer dan Ohlin sendiri merupakan orang atau ilmuwan yang berasal dari Swedia. Model Hexer dan Ohlin ini adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Hexer dan Bertin Ohlin. Model ini didasarkan dari model atau teori keunggulan komparatif dari David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endowment. Model ini pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan cenderung mengekspor produk yang menggunakan faktor yang termurah atau yang sangat efisien dan berlimpah, dan mengimpor produksi yang menggunakan faktor yang langka. Teori Hexer dan Ohlin ini pun secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain jika negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi negara. Tentu saja negara yang melakukan perdagangan. Sebagai contoh, perdagangan antara negara maju dan negara berkembang. Nah, dari kejadian ini kita bisa tahu bahwa ini merupakan pembanding antara negara maju dan negara berkembang, di mana negara maju akan lebih mengekspor produk yang canggih atau produk padat modal, karena negara maju memiliki sumber daya modal atau kapital yang relatif lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang. Negara berkembang biasanya hanya mengekspor barang mentah atau bahan baku produksi. Di sini kita sebut dengan bahan padat karya ke negara maju, karena negara berkembang cenderung lebih memiliki sumber daya tenaga kerja atau labor yang besar. Hexer dan Ohlin ini menjelaskan bahwa perbedaan dalam faktor produksi yang tersedia bisa menimbulkan perdagangan antar negara. Misalkan kita lihat dalam ilmu ekonomi, kita tentu saja tahu bahwa ada 4 golongan faktor produksi, yaitu yang pertama tenaga kerja atau labor, kemudian ada tanah. Nah, tanah ini termasuk dalam keadaan dan kekayaan alam. Kemudian ada barang modal dan ada kepengusahaan atau entrepreneurship. Suatu negara bisa memiliki lebih banyak atau lebih sedikit masing-masing faktor ini dibandingkan dengan negara lain. Bila hal ini terjadi, maka akan timbul keunggulan komparatif negara. Nah, keunggulan komparatif negara ini cenderung mempergunakan lebih banyak faktor produksi yang tersedia dalam jumlah yang relatif lebih banyak. Perbedaan dalam kekayaan alam dapat kita lihat dari contoh sebuah negara. Kita katakan di sini negara Arab. Negara Arab ini memiliki keunggulan komparatif dalam produksi minyak bumi karena sumber daya minyak bumi yang tersedia sangat berlimpah. Kemudian jumlah dan kualitas tenaga kerja. Nah, ini kita dapat lihat contohnya pada negara Indonesia dan India, ini mempunyai keunggulan komparatif dalam produksi barang dan padat karya. Kemudian ada perbedaan dalam barang modal yang tersedia juga bisa menjadi perbedaan keunggulan komparatif dalam barang-barang padat modal dan teknologi. Teknologi ini kita lihat seperti mesin, mobil,
komputer, dan lainnya. Nah, itu tuh barang-barang seperti ini hanya terdapat di negara-negara maju, misalkan negara Amerika, Jepang, dan Inggris. Nah, ada pula dengan keunggulan entrepreneurship. Nah, di sini hanya terdapat pada negara-negara maju, di mana mereka menekankan perusahaan multinasional dan perbankan internasional dan menjadi keunggulan dari negara-negara maju. Dan ini memiliki keunggulan komparatif dari negara tersebut. Hexer dan Olin juga menjelaskan bahwa setiap negara memiliki tingkat produktivitas dan sumber daya yang berbeda-beda. Meskipun kedua negara memiliki keunggulan absolut dan relatif, misalkan kedua negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut dan relatif, tetapi dalam teori ini kedua negara tersebut tetap dapat melakukan perdagangan internasional. Nah, hal ini dilakukan dengan cara spesialisasi produksi berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing negara. Teori Hexer dan Olin ini maksudnya menjadi acuan bagi teori-teori perdagangan internasional lainnya. Seperti yang kita lihat, ada teori dari Paul Samuelson dengan judul Specific Factor and Income Distribution Theory. Kemudian ada Paul Krugman dengan The Standard Model of Trade Theory. Kemudian ada Michael Porter dengan The Competitive Advantage. Serta ada pula Stephen Linder yang mengemukakan bahwa negara akan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain yang memiliki tingkat preferensi atau keadaan negara yang sama. Nah, di sini dari teori yang ini, misalkan perdagangan antara negara berkembang tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki suatu negara atau faktor-faktor lainnya. Karena inti dari teori Hexer dan Olin ini masih sangat rumit, maka Hexer dan Olin membuat sebuah asumsi yang sengaja dikemukakan untuk menyederhanakan rumusan permasalahan rumusan inti dari teori mereka. Yaitu kita lihat pertama, asumsi yang pertama, dalam teori ini hanya terdapat dua negara saja yang melakukan perdagangan internasional, misalkan negara 1 dan negara 2. Kemudian hanya terdapat dua komoditi X atau komoditi X dan Y. Dan kemudian hanya terdapat dua faktor, yaitu faktor yang berpengaruh hanya faktor tenaga kerja dan modal. Asumsi yang kedua negara yang melakukan perdagangan internasional ini menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi. Kemudian asumsi yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal dari kedua negara. Ada pula kedua komoditas diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Terus ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Ada selera yang sama di kedua negara, kemudian ada juga persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Ada juga mobilitas faktor sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Kemudian tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Kemudian ada juga sumber daya sepenuhnya digunakan oleh kedua negara. Kemudian ada perdagangan internasional kedua negara itu harus seimbang. Nah, dari asumsi-asumsi tadi itu kita dapat simpulkan bahwa teori Hexer dan Olin ini menyatakan bahwa suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi yang relatif berlimpah di negara tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan kenyataan secara umum, jawabannya adalah memang benar. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang tentunya sumber daya alam yang tertentu misalkan yang jumlahnya relatif lebih banyak akan cenderung mengekspor sumber daya yang melimpah tersebut ke negara-negara maju, misalkan negara Arab, Prancis maupun Spanyol.
Begitu pula dengan negara-negara yang berpenduduk padat tetapi relatif kurang memiliki faktor kapital dan cenderung mengekspor barang-barang yang padat karya. Hal ini dapat dilihat dari negara kita sendiri, negara Indonesia. Sedangkan yang memiliki faktor produksi atau produksi modal atau kapital akan lebih banyak mengekspor barang-barang padat modal. Nah, ini yang mengekspor ini biasanya terdapat di negara-negara maju, misalkan negara Amerika, Jepang, dan Inggris misalkan. Nah, teori Hexer dan Olin pun secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain jika negara tersebut tidak memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi yang melakukan perdagangan. Nah, di sini kita lihat ini contohnya negara maju dan negara berkembang. Itu negara maju akan berdagang dengan negara berkembang, tentunya karena negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan sumber daya dan faktor produksi yang berbeda. Nah, dari penjelasan tadi kita dapat menarik sedikit kesimpulan bahwa dari teori Hexer dan Olin ini adalah teori yang menyatakan bahwa suatu negara akan cenderung mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah dan berlimpah dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Nah, dari penjelasan tadi saya harap teman-teman dan serta ibu dapat memahami dan mengerti tentang penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.